Itu bukan usahamu, supaya jangan ada orang menyombongkan diri. Yang aneh dalam kekristenan, bahkan banyak orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, Dia juru selamat, keselamatan hanya ada padanya. Ada yang masih sombong secara rohani. Kau kuatkan di saat ku lemah, Kau menopang di saat ku merasakan. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, waktu di mana kami belajar firman Tuhan, kami mohon kepada-Mu, arahkanlah seluruh hati dan pikiran kami, bahkan hidup kami ini pada pemberitaan firman. Sebab siapa kami ini pun, kami orang-orang berdosa, kami terbatas dalam segala sesuatu. Sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan, kecuali kalau Tuhan menolong kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kami mohon hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Bahkan sejauh suara ini terdengar, biarlah Roh-Mu yang bekerja atas. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semua. Bapak Ibu saudara-saudara seluruh, kita bersuka cita karena malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan lagi. Dan di kesempatan KPI beberapa hari ini, tema kita adalah buka hati. Buka hatimu, keselamatan hanya pada Yesus. Saja kita buka satu bagian pembacaan Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka juga amin. Itu tipu itu. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Dia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang sedikit, shalom. Saya mulai dari pertanyaan yang gampang ini. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Ulang. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Yang benar mana, Tuhan yang jadi manusia atau manusia jadi Tuhan? Yakin kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, saudara yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Jadi Dia bukan manusia yang kita angkat Dia jadi Tuhan sama kayak kita angkat Dia jadi kepala desa, begitu. Dia benar-benar Tuhan yang jadi manusia, amin. Lalu apakah semua orang menerima itu? Lalu apakah semua orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia? Semua orang percaya? Percaya atau tidak? Kenapa yang di sini ragu-ragu? Kan kita mau bicara tentang tidak ada keselamatan selain dari Dia. Kita bilang Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Lalu apakah semua orang percaya dan menerima hal itu? Ternyata tidak semua orang terima. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa tidak semua orang terima? Jawabannya ada pada hati mereka yang masih keras. Harus hati yang terbuka dulu. Saya tanya kita di sini, hati semua terbuka? Yakin terbuka? Terbuka untuk yakin? Betul-betul yakin? Kalau begitu tolong
pastor saya, bagaimana membedakan saudara yang yakin bahwa Yesus itu Tuhan dengan orang yang tidak yakin bahwa Yesus itu Tuhan? Harus ada bukti nyata yang membuktikan bahwa kami berbeda dengan orang lain. Kami ini beda. Harus. Beberapa hari ini ketika berkhotbah tentang kebangkitan Yesus, saya tanya, boleh jawab karena saya tanya semua orang hal yang sama. Saudara percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu? Percaya? Apakah saudara percaya pada kebangkitannya? Amin. Pertanyaan terakhir tidak usah jawab. Lalu apakah kebangkitan Yesus itu memberi pengaruh dalam hidupmu? Apakah kebangkitan Yesus sungguh-sungguh membawa pengaruh dalam hidupmu? Yang kelihatan dan orang bilang memang betul kalau orang yang percaya pada Yesus menikmati kebangkitannya, kehidupannya berbeda dengan orang lain. Apa punya pengaruh? Beberapa tahun ini kan oleh karena COVID kita tidak merayakan Paskah dengan agak lebih leluasa kan? Kapan malam itu ada yang ikut pawai kok? Yang hari Kamis malam itu ada yang pemeran di sini. Luar biasa tuh. Separuh jadi prajurit, separuh jadi perempuan Yerusalem. Yang menarik itu yang di prajurit. Yang peran prajurit itu hampir separuh itu tidak perlu latihan. Kita di NTT ini yang paling menarik. Untuk semua peran yang jahat-jahat itu tidak perlu latihan. Semua betul-betul menghayati itu peran. Dong mabuk itu. Sampai Tuhan subangkit dong masih tetap mabuk juga. Betul? Oke, di sekitar sini juga ada yang begitu. Ada juga. Dong rumah dekat sini atau agak jauh sedikit dari sini. Jadi ini pertanyaan penting, bagaimana sekarang saudara memberikan sesuatu yang nyata untuk membuktikan bahwa saya yang telah buka hati untuk Yesus yang juru selamat itu berbeda dengan orang lain. Saudara-saudara, sebelum lebih jauh saya mau kasih lihat kita. Om Pendeta Eben Bangkimo pernah bilang begini, kalau ada satu orang menyebut dirinya Tuhan, ada satu orang berani menyebut dirinya Tuhan, hanya ada 3 kemungkinan. Kalau ada satu orang menyebut dirinya Tuhan, hanya 3 kemungkinan. Satu, kemungkinan besar itu orang tipu. Kalau ada yang berani menyebut dirinya Tuhan, kemungkinan pertama apa? Tipu. Lalu kenapa orang tipu, saudara? Orang tipu itu untuk mendatangkan keuntungan atau mendapatkan keuntungan bagi diri. Biasanya kalau orang tipu sudah sangat terpojok, sudah tidak bisa lagi. Aduh, minta maaf saya tipu. Apalagi sudah disiksa menuju bukit Golgota, semua mati. Penipu berani sampai mati, tipu-tipu sampai mati, ada yang berani? Tidak. Biasanya kalau mulai sisa sedikit mulai jujur toh. Dan Yesus bukan itu, sudah pasti dia bukan penipu karena dia bisa sampai mati. Kedua, kalau ada yang berani mengatakan bahwa dia itu juru selamat, dia itu Tuhan, kemungkinan kedua dia gila. Kemungkinan kedua dia gila. Tapi saudara tahu kenapa bagi satu orang gila? Saudara lihat para murid, saudara lihat orang-orang yang martir, yang mati untuk mempertahankan iman. Sebegitu banyaknya orang yang menderita karena nama itu hingga hari ini. Apakah untuk satu orang gila ada yang berani mati bagi dia? Untuk satu orang gila ada yang berani mati bagi dia? Berarti 2 alasan ini sudah gugur. Yesus bukan penipu. Yang kedua, Yesus bukan orang gila. Berarti alasan ketiga ini yang benar, yaitu kalau ada yang mengatakan dia itu Tuhan, ada yang mengatakan dia itu juru selamat, hanya karena kemungkinan ini, karena dia benar-benar Tuhan dan dia benar-benar juru selamat. Hanya yang benar yang berani mengatakan. Karena kalau uji pakai 2 tadi sungguh bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Sekarang pertanyaan berikut. Ini kan tema untuk kita jawab tema untuk kita jawab pertanyaan tiap-tiap hari. Pertanyaan lanjutan bilang begini, apakah pekerjaan penyelamatan dia sebagai juru selamat itu, keselamatan yang dikerjakan itu sudah selesai? Sudah atau belum? Dia semati kas habis bagi kita atau belum? Sudah atau belum? Dia masih perlu lagi kerja untuk kita atau tidak? Untuk keselamatan? Oh, belum.
tangan. Coba yang bilang sudah, coba angkat tangan. Nah, yang tidak angkat tangan ini dia disudah kok belum. Ini yang biasa bikin kacau gereja ini. Saudara-saudara, pekerjaan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Juru Selamat telah terjadi satu kali untuk selamanya. Baik untuk masa lalu, masa kini, sampai masa. Tapi dia punya soalannya banyak orang yang mengaku keselamatan hanya ada pada Yesus. Dia orang kira pekerjaan penyelamatan belum selesai. Karena kalau ada anak menangis atau masalah sedikit dalam keluarga, orang bilang itu karena kubur di kampung itu po ujung ada patah sedikit. Mesti bereskan dulu itu. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu tante yang biasa omong itu ada di sini. Itu tante coba ada di sini, itu tante fama apa? Banyak orang merasa Tuhan Yesus pekerjaan itu belum selesai. Jadi mesti tambah dia puhal dulu supaya itu yang bikin sempurna Tuhan Yesus punya pekerjaan untuk penyelamatan. Saya mau bilang pada saudara, kalau saudara dan saya orang berdosa, kejatuhan kita ibarat kita jatuh dalam lubang, kita jatuh 10 meter, tali penyelamatan Kristus sempurna 10 meter turun untuk menjemput kita. Jangan tambah kita pun benang sepotong dan itu. Kadang-kadang kita suka tambah-tambah kok kita kira dengan kita ini baru kita selamat. Kalau kita semua sudah berdosa, saudara, saya mau tanya saudara, ketika semua manusia berdosa, siapa yang berani pergi paksa Tuhan untuk turun menyelamatkan kita? Ada yang berani? Jadi kalau saya dan saudara diselamatkan bukan karena kita, tapi karena Allah berinisiatif datang kepada kita supaya kita menjadi selamat. Tidak boleh ada orang sombong karena itu. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan usahamu, supaya jangan ada orang menyombongkan diri. Yang aneh dalam kekristenan, bahkan banyak orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, Dia Juru Selamat, keselamatan hanya ada padanya. Ada yang masih sombong secara rohani, sombong sekali. Lalu kalau kita sombong, Tuhan masih dapat tempat dalam hidup kita. Sekarang bagaimana kita buka hati? Orang buka hati itu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau tidak kita jadi orang yang sombong, saudara. Saya lewat lagi, saya tambah satu, saudara. Nanti baru kita renungkan lebih dalam ini. Tapi saya mau bilang itu, kenapa tidak ada keselamatan di luar nama Yesus itu? Setelah saudara tahu bahwa Yesus itu Tuhan, saya mau bilang di awal, ketika nama Tuhan itu disebutkan, itu sesuatu nama yang tidak gampang untuk diketahui. Tidak gampang. Ketika Musa bertanya, nanti saya pergi sebut apa? Dia kasih tahu nama. Dia bilang tidak. Aku adalah aku. Mengutus aku kepada. Aku adalah aku. Ini siapapun nama yang dia pun nama aku adalah aku. Di sini ada yang dia pun nama aku. Yang adalah aku ada. Itu nama dulu. Waktu orang tanya siapa? Aku adalah aku. Dari aku adalah aku dia kasih jelas sedikit. YHWH. Tapi tidak boleh disebutkan sembarang. Saudara ini, aku adalah aku. YHWH. Terus dia tambah Immanuel. Untuk itu menjelaskan dikasih tahu Immanuel. Tapi ini Immanuel siapa? Immanuel siapa? Di sini ada yang nama Immanuel. Ah, pasti bukan itu. Iya, kalau tanya yang mana? Immanuel. Oh, Immanuel yang mana? Yang pemerintahan itu ada di dia. Segala hikmat ada di dia, segala macam. Dan kemudian ketika kita baca ini kita tahu siapakah Immanuel itu? Dialah Yesus. Dari yang tadi tidak dikenal disebutkan aku adalah aku sampai satu nama yang kita kenal. Dan waktu kita sebut nama Yesus, kita mulai dari sebuah keputusan.
Dia bukan lagi Allah yang ada di jauh sana, yang oleh karena dosa telah memisahkan dia dengan kita. Tapi dia adalah Allah yang sudah dekat dengan kita. Dan kalau itu kepada Allah itu, kepada kita diberi kesempatan memanggil dia dengan nama apa? Bapa. Dekat. Bapa. Dekat. Bukan lagi jauh di sana. Sekarang saya mau tanya, Tuhan itu dekat dengan kita atau jauh dengan kita? Jauh atau dekat? Yakin? Berarti Tuhan itu ada dekat-dekat dengan kita. Betul-betul? Oke, pertanyaannya, di sini ada yang orang timur? Tidak usah angkat tangan, kita pun buka sama semua. Oke, timur TTS di sini ada? Yang timur tengah selatan, bukan TK-TK silang. Ini yang timur tengah. Di TTS itu ada satu singkatan yang menarik, PKK. PKK Lenanesa. PKK itu apa? Poe kalan-kalan. Biasa raba sembarang. Di sini ada yang biasa raba sembarang. Biasa ada kok. Yang anggota PKK di sini ada. Tadi saudara bilang Tuhan itu dekat dengan saudara. Kalau Tuhan dekat dengan saudara, sudah pasti saudara bukan anggota PKK tadi. Karena Tuhan ada di anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Sama-sama menyanyi 3-4. Hati-hati gunakan. Lebih kuat. Hati-hati gunakan. Lebih. Melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nanti pulang menyanyi sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena kadang-kadang ada orang yang bilang Tuhan dekat, tapi dia bikin apa-apa itu dia sembunyi, yang penting orang jangan tahu. Betul? Di sekitar sini ada? Di sekitar kampus aku sini juga? Manutepen? Kupang? NTT? Menlasi? Itu ibu soal. Kita bilang Tuhan dekat, tapi bikin apa-apa. Saudara tahu, kalau kita melekat dengan Tuhan, kau melekat. Pakai bahasa Kupang bilang melengket. Tahu melengket? Melengket itu berarti kita pilih mana dia ikut atau tidak. Saya punya contoh begini. Suami istri itu kalau bertengkar, di sini ada bapak mama yang biasa bertengkar. Siapapun bapak mama. Bapak mama itu kalau bertengkar, dong ada bamarah, bakisu, bagaru, bamati di situ. Tiba-tiba pendeta bilang begini, "Shalom." Itu tiba-tiba dong dua baik. Aduh, shalom bapak dong. Ayo bapak, mari dong bapak. Mama, mari pendeta ada datang. Baru pendeta saja dong bisa badane karena pendeta ada datang dekat dengan orang. Betul? Apalagi kalau Tuhan ada dekat dengan kita, harusnya setiap kali suami terlalu marah, mau angkat tangan tampilin dia punya istri. Untung baik ada Tuhan. Kok kita lupa? Di sekitar sini ada keluarga tukang makan lain. Lalu itu yang saudara bilang Tuhan ada dekat dengan saudara. Setiap kali kalau istri mau pemaki, di sini ada mama tukang pemaki. Itu mama ada di sini. Dia pakai baju warna. Nggak sempat tidur sudah. Saudara, setiap kali dia terlalu marah mau pemaki, dia bilang, untung baik ada. Jadi yang tukang pemaki itu pasti Tuhan tidak ada dekat dengan dia. Waktu kita sebut nama Yesus tadi saya sudah gambarkan, dia yang di jauh sana tuh telah berinisiatif datang kepada kita. Bagaimana hati terbuka untuk tukang pemaki? Nanti pemaki pendeta ampun. Ini hanya di mulut sabakwa, di hati tidak. Omong kosong. Apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari. Makanya saya bilang, kalau saudara percaya dia dekat dengan saudara, lalu coba buktikan bahwa betul-betul dia dekat dengan kita. Jangan sampai kita hanya mulut saja. Saya bicara di mana-mana saudara. Kadang-kadang mulut kita mengaku Tuhan, tapi
kita punya iman itu belum tentu mengaku dia. Contoh, sebagai pendeta ini kalau kami jalan-jalan di jalan, tiba-tiba ada yang telepon, Pak Pendeta, yuk, singgah di rumah sakit dulu. Kenapa? Nenek kah, bayi kah, kakek kan, apa, bapak ada sakit. Oke, kita sama. Pendeta sembahyang, semua tenang ke pendeta sembahyang. Pas kita mau sembahyang begini, pas sembahyang habis dengan Pak Pendeta, ini obat Nah, kalau itu obat suruh dia berdoa sudah. Kalau itu obat bisa menyelesaikan hukum persoalan, suruh dia sembahyang lagi supaya apa? Beta lahir besar di Soe. Kalau cerita tentang Soe, saudara percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Yakin? Kalau beta lahir besar di Soe, lebih banyak cerita tentang Surabaya. Saudara percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kenapa? Saya mau kasih saudara, ada banyak orang mulutnya dia mengatakan dia orang Kristen, pengakuannya lebih kepada setan. Jangan malam-malam kodok. Di sini ada pohon yang beringin, yang besar sekali ada, yang kalau lewat dia tak goyang sedikit ada, apalagi pada waktu malam ada. Itu apa yang bikin tak goyang? Apa yang bikin tak goyang? Betul-betul angin. Nah, kenapa ada berhenti sedikit? Kenapa begitu? Mulut bilang Tuhan, 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 tapi panau. Kalau dia sakit sedikit, ini pasti tetangga yang suanggi. Di sini ada yang begitu. Yang kalau dia sakit pasti tetangga suanggi. Ini tetangga ini suanggi tujuan dia orang lah. Kita ini kayak apa kok kerja hanya betul, padahal bilang hanya Yesus. Lebih parah lagi saudara, NTT, tahu NTT? Yang mana? NTT itu singkatan dari? Oh, kamu tahu. Separuh bilang NTT itu nanti Tuhan, tapi separuh bilang nanti Tuhan tambah. Tuhan harus bikin bapak. Saudara, kadang-kadang kita NTT kemarin ketika COVID, NTT salah satu provinsi yang paling banyak orang takut vaksin. Terlalu banyak. Saya diminta berulang-ulang untuk bicara dulu di video di apa kesal supaya orang berani vaksin. Saya berdoa, Tuhan tolong kasih saya hikmat supaya saya bicara itu tidak salah dan tidak menyangkal iman kepada Yesus yang saya sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong kasih saya. Saudara tahu, saya diberi kesempatan dan diberi hikmat untuk memaknai betul apa yang tertulis dalam Injil Markus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ini orang percaya semua. Kenapa dia? Ini orang percaya Tuhan Yesus semua. Yakin? Saya diberi hikmat oleh Tuhan untuk memahami begini. Karena saya percaya Tuhan, saya punya tubuh ini milik Tuhan. Amin. Betul-betul kita punya tubuh milik Tuhan? Oke. Kalau betul di itu vaksin itu atau ada mengandung apa kok. Saya yakin di dalam nama Yesus dia tidak akan punya pengaruh untuk bisa memberi sesuatu yang buruk bagi saya, karena tubuh ini milik. Ini tiap hari berdoa, mbak itu suntik kecil saya takut. Ini yang bilang mengaku percaya Tuhan. Ini semua vaksin. Nenek dong. Bahaya sedikit-sedikit. Yesus. Tak lihat jarum takut. Si takutnya pakai angka 6 manusia. Bisa kita sini juga ada. Nah dia omong kapan. Saudara, orang kalau kita takutan itu biasa jadi sembarang saudara. Jadi hari ini saya kira ini tema yang baik. Terima kasih bagi teman-teman untuk kita berefleksi ulang. Jangan sampai saudara kita hanya bermain di kata-kata. Ingat, daftar makanan tidak akan mengenyangkan laparmu, tidak akan mengenyangkan laparmu. Saudara pernah lapar atau tidak? Sekarang sudah lapar atau belum? Belum kan? Siapakah di antara kita yang kalau lapar dia pergi warung? Pernah pergi warung? Restoran? Kenapa agak turun sedikit? Itu dia punya baju warung lah. Pernah pergi warung? Waktu lapar? Pernah? Apakah sampai waktu baca di itu tulisan bilang nasi ayam langsung kenyang? Daftar makanan tidak mengenyangkan laparmu.
Jangan sampai kita habis di kata-kata. Anak muda, anak muda, nenek-nenek semua, anak muda, ada yang sementara atau sedang mencintai seorang perempuan? Ada. Itu cinta itu saudara hanya piomong, pindah langsung bilang, kak, bercinta lu. Hanya begitu. Cinta itu pada akhirnya sebuah tindakan. Tapi kita kadang-kadang mengaku cinta Yesus, tindakan sama kayak orang apa kok? Betul. Lalu saudara mengaku, buka hati karena hanya keselamatan hanya pada Yesus. Saudara, kalau dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Tuhan Yesus harus kelihatan di dalam hidup. Harus. Kalau saudara bilang, hei kamu lihat, konteks dari pembacaan tadi itu jelas. Mereka diperhadapkan kepada para pemuka agama. Sekarang iman kita ketika diperhadapkan pada awal itu, pada tekanan-tekanan yang berat, masih maukah kita bertahan untuk percaya pada Tuhan? Anak muda, yang sementara ikut katekisasi angkat tangan. Oh, ini semua lulus atau katekisasi ada libur? Saudara-saudara, rata-rata katekisasi di GMIT ini 1 tahun, betul kan? Rata-rata 1 tahun. Waktu dia mau tabisan CD itu, baru-baru di sini ada tabisan CD kok? Di sana berapa orang? Berapa? Wah, mantap. Itu kalau tanya dong itu bikin ke CD itu. Waktu tanya, apakah jawabmu? Itu dia akan bilang, ya, saya percaya dengan ini. Bikin ke CD itu. Dalam pengalaman pelayanan tahu saudara-saudara, ada yang mengaku begitu. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Nanti 6 bulan kemudian dia datang dan dia pun bapak mama, terus dia bilang, Pak Pendeta, Bang Pendeta, tolong apa? Tolong beta, tiap hari hanya tolong lusa. Kenapa? Di Pak Pendeta kita sunita dinas, tahu sendiri nih kadang aparat, dong tidak bisa pindah, hanya kita yang pindah. Terus dia pun bapak bilang, Ais namanya anak semua begitu, kita mau bilang apa lah ya? Dia pun mama bilang, kita orang tua ini pun tugas hanya urusan. Sudah terakhir kami pendeta hanya bilang, oh wow. Jadi jarak antara pengakuan dan penyangkalan kita itu tipis sekali. Simon anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Orang ada di sekitar danau itu, ada makan pagi yang Tuhan Yesus siapkan. Berarti ada roti, ada ikan di situ, ada orang juga di situ. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini ikan, ini roti, ini makanan dong kau? Sebab di zaman sekarang ada orang yang hanya karena makanan bisa gadaikan di buiman. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari orang semua yang ada di sini? Karena kadang-kadang hanya karena cinta kita lupa buang iman kepada Tuhan. Kadang-kadang hanya karena jabatan kita lupa diri. Padahal kita bicara tentang keselamatan hanya ada pada Yesus dan buka hati. Ada yang masih muda-muda kan setia pelayanan, setia memati. Apalagi kalau dijemput itu nona baru pelayanan. Itu sudah bisa-bisa lah. Kita acara tanggal 19, tanggal 16 di sosial. Dia mau cepat-cepat kopi non siap doa, kita harus jalan. Kita berdoa supaya semua jalan diratakan oleh Yohanes Pembaptis. Kita bisa pergi sampai sana dengan sukacita. Masih muda, sutua dong pemalas gereja. Betul loh? Di sekitar sini juga ada. Betul? Usung tahu? Betul suka bilang begini. Ini suami dan ini dong pemalas pergi gereja. Nanti pendeta pergi rumah kau bilang, Bapak, kenapa tidak pergi ke gereja, kasih tinggal mama sendiri pergi? Terus dia bilang, Bapak pendeta, waktu Bapak dong kasih ada mama,
itu kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama su pergi, itu sama dengan bapak juga. Berarti mama su makan sama dan bapak su makan. Nah itu kita soal. Saya mau tanya gitu, ini kasat mata ini, yang saya lihat ini, saya mau tanya, kenapa KPI yang malam ketiga ini lebih banyak mama-mama? Kenapa tuh? Ini mama janda semua. Ini dong mama janda, kok bukan? Bukan? Nah, bapak di bapak dulu kayak apa kok? Aneh-aneh sah. Ini mama dulu satu. Mama dulu ini, saya suka pakai contoh ini. Kalau pergi gereja jalan sendiri terus ibu pendeta Jenny bilang, mama, kenapa datang sendiri? Bapak. Terus waktu ini, tahu sendiri tuh. Setahu bab tua begini, kenapa ambil risiko dengan dia? Tapi bapak-bapak di sini rajin gereja semua. Kadang-kadang ini saya heran, kita mengaku Yesus juru selamat tapi tidak dengan Yesus. Ibadah ini. Dong undang kau bikin syukuran di ini rumah. Datang dek-dek, kita mulai ibadah. Nanti mantua di sebelah bilang, bapak, sudah. Bapak bilang, masih ibadah. Ya habis bapak mau pingsan tuh. Ini gereja di sana ini biasa jam berapa? Jam 6 dong siap habis tapi belum pi. Nanti anak mau bilang, bapak mama jam 6 kenapa belum pi? Dia bilang, belum ada orang. Bapak dan mama ini yang orang mau tunggu orang mana lagi? Di sini juga ada yang begitu. Saya sudah bilang saudara, kadang-kadang kita ini aneh di planet itu. Sebagai pendeta ini saya rasa sekali, kalau ada ibadah syukur di satu rumah, waktu ibadah orang sedikit, pas makan itu ulang. Sebagai pendeta ini kadang-kadang saya heran, waktu ibadah orang pas makan banyak kok sedikit, don datang dari belakang. Ini anak belum tahu ini. Dia saudara-saudara, dia tidak boleh selesai dibuka hati pada Yesus dan selesai. Saudara-saudara, ini di sini ada yang suka bola kaki? Bukan suka dengan bola kaki, maksudnya dia senang terhadap sepak bola. Ada? Ronaldo ke Messi? Messi ke Ronaldo? Ronaldo ke Messi? Messi atau Ronaldo? Ronaldo atau Messi? Yakin Messi? Oke, Messi kenal kamu? Apa yang ingin saya bilang saudara? Banyak orang menjadikan Yesus itu seperti idola pemain bola dosa. Dia boleh semangat, melihat orang tidak kenal dia. Dan itu orang tidak berhak untuk ambil keputusan bagi dia. Messi ada ambil keputusan bagi kamu ke sekolah? Ada. Banyak orang buka hati bagi Yesus, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau Yesus ambil keputusan bagi hidupnya. Dia tidak mau diatur oleh Tuhan Yesus. Dia bikin Tuhan Yesus sama ke Messi. Suatu saat saudara, ada anak muda, dia bikin rumah yang bagus saudara. Itu rumah itu lantai 7. Ya kalau di pinggir tebing dia bikin rumah lantai. Di lantai pertama itu fasilitas lengkap bagus. Lantai kedua lebih bagus. Lantai ketiga makin tambah tingkat, makin tambah bagus, makin tambah lengkap, makin tambah istimewa. Setelah itu rumah jadi, dia bikin tahu Tuhan Yesus, satu rumah sudah. Saya minta Tuhan Yesus tolong tinggal di satu rumah.
Saudara. Tuhan Yesus datang terus. Dengan Tuhan, di tempat yang paling baik itulah Tuhan Yesus harus menginap di situ. Di mana? Lantai 7. Itu paling baik. Baca cerita dari Tuhan Yesus dengan Tuhan. Kalau Tuhan semua ngantuk, nah betul tertidur ya. Tuhan Yesus di lantai 7, dia di lantai 4, tiba-tiba dia rasa, dia dengar ada orang dobrak pintu di bawah. Dia pergi begini, dia cek, ternyata yang dobrak itu ada 3 roh jahat. Dia betul, terakhir dia menang, roh jahat itu jagoan di situ. Dia tidur. Besok malam dari 3 itu jadi 12. 12 datang dobrak pintu, dia bertolak, 12 jatuh. Dia kelelahan, dia tidur. Bangun pagi dia jalan. Waktu dia pulang ke rumah dia bayangkan, oh, Tuhan Yesus ini ada di sebuah rumah. Tapi kok kenapa roh jahat dari 3 jadi 12 ini? Dia malam itu dia pergi Tuhan Yesus ke kamar. Dengan Tuhan Yesus, loh, sedih kok, loh, kita mau cerita sedikit bisa ke Tuhan? Oh boleh. Kenapa? Tuhan tidak marah. Dia mau kasih tahu satu hal nih Tuhan. 2 malam ini berat. Oh kenapa? Tuhan yang malam pertama yang kantor turun di atas itu orang dobrak pintu ternyata orang jahat. 3. Malam kedua yang tadi malam itu baru 12. Minta maaf Tuhan Yesus, saya mau tanya dulu. Katanya orang jahat itu takut Tuhan. Kenapa Tuhan hari di sebelum aku belum datang tambah banyak? Saya kalau tidak kesudah ini malam dan sampai 24. Harusnya kalau Tuhan ada di rumah kan roh jahat tidak harus masuk di rumah kan? Betul? Oh, terus saya bilang, oh itu kita tahu. Kok Tuhan tahu? Oh iya tahu. Bukan Tuhan tak? Ya lalu kenapa Tuhan tahu? Tuhan diam-diam sah? Oh begini. Engkau kan taruh beta di lantai 7, suruh beta diam-diam saja. Engkau yang berkuasa penuh atas lantai 1 sampai lantai, itu roh jahat tidak mungkin datang di lantai 7, karena beta berkuasa di sini. Dia cari selalu. Karena engkau berkuasa di lantai 1 sampai lantai, beta renungkan ini barang, pikir betul juga. Kadang-kadang kita mengkhususkan hal-hal tertentu saja dan di luar itu kita rasa tidak ada Tuhan. Contoh, ada banyak orang yang dia punya gitar itu gitar rohani saja. Ada ruang doa tersendiri. Itu gitar itu tidak boleh menyanyi lagu lain. Kisah kasih di sekolah tidak boleh. Apalagi ngomongin itu. Itu gitar itu tempat hanya di ruang doa. Ruang doa khusus berdoa. Ya di ruang doa itu setan sudah masuk. Setan tidak itu ruang doa. Tapi setan tunggu kita di ruang makan, di ruang tidur, ruang keluarga, nonton TV kita bisa makan lain. Hanya karena nonton suara hati istri. Bisa makan aja jangan TV. Kenapa? Karena kita taruh Tuhan diam-diam di dalam ruang doa. Tapi kita tidak membiarkan Tuhan menguasai rumah kita. Coba saudara renungkan, mungkinkah begitu? Kita bikin satu tempat khusus saja dan kita biarkan Tuhan ada di situ. Jangan heran perilaku ini membuat kita, waktu kita ibadah, kita betul-betul menikmati itu, kita rasa dalam sekali. Waktu kita ke gereja, kita rasa itu sangat luar biasa. Waktu keluar dari gereja, kita gila. Karena kita taruh Tuhan di tempat-tempat tertentu saja. Tidak membiarkan Tuhan menguasai kita secara utuh. Ada orang yang taruh Tuhan hanya di sini. Ada orang taruh Tuhan hanya di mulutnya, tapi tidak dalam hidupnya. Hari ini kan kita bilang buka hati. Kalau saudara buka hati ada Tuhan di sini, hati melambangkan keputusan paling dalam hidup kita. Kita biarkan Tuhan yang ambil keputusan bagi kita. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti mana. Ada libatkan Tuhan, kau tidak dalam keputusan.
Jangan sampai yang kita pikirkan itu kita pikir itu Tuhan yang pikirkan. Tadi malam baru saya berkhotbah, saya tahu ada 2 murid Yesus menangis. Satu dia bernama Yudas. Yudas menangis karena apa? Yudas menangis karena dia pikir apa yang dipikirkan itulah yang Tuhan pikirkan. Yudas kira kalau semakin cepat dia menyerahkan Tuhan Yesus, maka makin cepat Tuhan Yesus akan bikin sebuah revolusi besar bagi Yahudi. Bahkan mungkin dia akan dapat jabatan dari revolusi itu. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan Yesus pikir. Mari kita jujur saudara-saudara, supaya kita pikirkan lebih dalam bahwa tidak semua yang kita pikirkan itu Tuhan pikirkan seperti yang kita pikirkan. Waktu dia sadar akan hal itu, dia menangis. Ini uang dia bekas kembali, tapi karena uang keluar dari perbendaharaan tidak boleh masuk lagi, dia pilih itu tanah kematian. Petrus juga menangis. Kenapa Petrus menangis? Karena dia tidak mampu melakukan sesuatu yang semestinya gampang untuk dia lakukan. Engkau adalah salah seorang dari mereka. Dia bilang begini, saya tidak mengerti, saya tidak tahu yang kau maksud. Padahal dia bisa jawab, iya, saya salah satu dari mereka. Itu yang membuat dia menangis. Tapi kemudian ketika Yudas pergi dan bunuh diri, Petrus masih ada kesempatan untuk Tuhan. Tuhan tahu sesuatu. Saya mengasihi Tuhan, tapi saya mau ngomong apa kok saya baru 2 hari lalu menyangkal Tuhan. Ya, orang kalau buka hati untuk Tuhan harus sampai sejauh itu. Harus sampai sejauh itu. Supaya kita pun kehidupan ini punya dampak sedikit di tengah-tengah dunia. Saudara bayangkan saudara, kadang-kadang kita ini punya kehidupan, banyak orang dia mementingkan hubungan dengan Tuhan saja, dengan orang-orang di sekitarnya dia tidak peduli. Saya tegur seorang persekutuan doa, pemimpin persekutuan doa, saya tegur dia, engkau berhenti berkhotbah. Dia bilang, kenapa? Engkau berhenti berkhotbah. Kenapa Bapak bilang begitu? Berhenti. Kenapa? Karena dia piara babi. Tahu babi? Tahu. Babi itu. Dia piara ini babi. Terus itu saluran pembuangan pagi-pagi kalau dia siram ini kotoran babi, dia arahkan di tetangga sebelah yang tidak seiman dengan dia. Saya bilang dia, Tuhan Yesus mau ngajarin kau begitu. Tuhan Yesus mau ngajar kita kau jahat begitu. Jangan pikir kalau tiap hari bilang darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong, itu lantas kita sedekat dengan Tuhan Yesus tidak peduli dengan lingkungan di mana kita ada. Harus pastikan ini suami istri dong baik-baik semua kok. Kakak adik aman, masalah tanah beres, dan ipar-ipar aman, dan mama mantu, dan bapak mantu, dan bapak mantu dari kita ini bisa nikah dengan siapa, tetapi bapak mantu harus ulang ya. Dan sekali lagi, kalau saudara dikenal dunia sebagai milik Kristus, Tuhan Yesus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Saudara, saya bicara tentang iman. Ibrani 11 begini, iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ada 2 kata kunci. Kata kunci pertama adalah dasar. Dasar itu fondasi, dasar itu fondere. Kalau dasar kuat, fonderen kuat, bangunan kuat. Fonderen miring, bangunan miring. Dia dasar dari apa? Dasar dari yang kita harapkan. Harapan itu apa? Segala yang menjadi cita-cita, impian, idealisme masa depan. Saudara mau jadi orang paling kaya silakan. Mau jadi orang paling sukses silakan. Mau jadi orang paling pintar silakan. Mau jadi orang paling cantik silakan. Persoalannya adalah saudara bangun itu di landasan apa? Itu yang jadi persoalan. Karena orang yang tidak percaya Yesus tetap punya impian seperti yang saudara punya impian. Semua bermimpi sesuatu kan? Tapi ada bangun di atas dasar apa? Kedua, bukti. Bukti dari apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada saat banyak orang Kristen rindu melihat baru percaya. Ini bukti dari yang tidak melihat tapi percaya. Kira-kira bagaimana menggambarkan? Saudara, bukti dari yang tidak kelihatan. Dia contoh kira-kira begini. Arsitek, tahu arsitek? Arsitek ketika dia mau gambar sebuah rumah, dia taruh duluan di sini.
Kamar ada di mana? Pintu di mana? Jendela di mana? Tangga di mana? Lantai di mana? Dia punya emper seperti apa? Itu dia taruh dulu di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Dari yang tidak kelihatan ini dia tuangkan itu ke dalam satu kertas gambar. Mulai bisa kelihatan kan? Dari gambaran itu sekarang orang mulai membangun satu bangunan yang besar. Waktu bangunan itu jadi sangat luar biasa. Bangunan yang paling tinggi di Kupai apa? Pak Asong. Pernah foto di muka situ? Saudara lihat, waktu dia jadi semegah itu, banyak orang kagum kan? Banyak orang pergi foto-foto di situ. Tidak ada soal. Kita kagum akan penampilannya. Tapi saya mau kasih saudara begini. Titik-titik terkuat dari itu bangunan, orang tidak tahu. Siapa yang dimungkinkan paling tahu dari titik-titik itu? Yang paling kuat dari satu bangunan hanya dimungkinkan dua orang. Satu, orang yang menggambar. Yang kedua, tukang yang bekerja. Yang lain itu hanya lihat pada kondisi luar yang sudah jadi. Titik terkuat kita. Kita ini buatan tangan Allah, digambar oleh Allah. Kita gambaran Allah, dibuat oleh Allah. Yang paling tahu kita pun titik terkuat bukan tetangga, bukan teman-teman sepelayanan, Tuhan yang paling tahu. Ini orang yang pergi kita ke rumah dan tahu cakar ayam ada tahu di mana? Dan tahu ke tidak? Tidak tahu toh cakar ayam, tidak tahu yang kiri-kiri yang belum tahu. Orang belum tahu. Nah itu Tuhan yang nilai. Tuhan yang nilai, bukan orang lain yang nilai. Di sinilah kita paham, kalau kita bicara buka hatimu, keselamatan hanya pada Yesus. Allah harus tahu titik terkuat dalam hidup kita. Ini Tuhan yang tahu. Lebih dari itu semua kesal saudara. Yesus, kadang-kadang orang perkenalkan salah tentang Yesus. Saya agak hati-hati bicara di sini supaya orang tidak menangkap dengan keliru. Saya mau kasih tahu kira-kira begini. Orang memperkenalkan salah itu, orang membawa kita, membawa orang-orang itu untuk mengenal Yesus yang Nazaret saja, yang lahir di wilayah Palestina dan mulai melayani sampai kemudian dia dihukum mati. Kita hanya bawa orang ke situ mencari fakta-fakta sejarah tentang itu, dan kita kira itu paling betul di situ. Tapi sama saudara, Yesus ini dia sudah ada sebelum segala zaman, bukan hanya soal itu. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah dia sudah ada sebelumnya. Tapi kita sementara bertengkar tentang Yesus yang Nazaret. Sampai separuh kalau dia pergi Yerusalem pulang datang dia foto kok. Yerusalem lama itu akan berakhir. Yang kita nanti Yerusalem baru. Iko orang alor dong ngomong bilang begini, kamu supaya Yerusalem jadi, supi jadi, maksud itu jelas toh, supi jadi. Mau kesapa yang supi satu. Kalau ternyata kita hanya pergi berjumpa dengan fakta-fakta sejarah dan Yesus tidak berkuasa dalam hidup. Untuk kasih tahu saya ingat Mama Lena, dia satu waktu ketika kami ada di gereja Koinonia, dia bilang, Pak Pendeta, waktu itu kira-kira tahun 2016, Pak Pendeta, saya 3 kali pergi ke Israel. Pipi pertama itu Pak Pendeta dong, kasih tahu bilang ini Taman Getsemani, saya foto di situ. Dan kasih tahu ini kubur Yesus, saya foto di situ. Waktu pulang jamaah-jamaah, sepulang jadi cerita sedikit kan, saya buka ini foto dong. Aduh Pak Pendeta, di kubur Yesus saya muka ada, di Taman Getsemani saya muka itu ada. Wih Pak Pendeta, saya malu. Iya, jangan sampai waktu di Getsemani itu bukan Tuhan Yesus yang kena tangkap, nama yang kena tangkap Getsemani. Dia bilang, Pak Pendeta, selanjutnya keempat, kelima dan seterusnya sampai hari ini saya pergi itu, kalau bilang itu kubur Yesus, saya foto saya itu kubur Yesus. Kalau ada yang saya sendiri di situ, saya simpan di file pribadi. Ada waktu lumayan saya lihat kembali atau apa. Kenapa? Dia punya refleksi yang menarik sekali bagi saya. Dia bilang begini,
Jangan sampai yang kita beritakan, kita bukan beritakan tentang Yesus, kita lagi beritakan tentang kita. Jangan sampai pendeta Yadi hari di sini, besok di situ, besok di situ, dia lagi bicara tentang dirinya, merampas kemuliaan Kristus, karena dia bicara tentang dirinya dan bukan bicara tentang Kristus. Pikirkanlah itu. So kita renungkan, Yesus ada di hati kita. Saya lagi bicara malam hari ini orang-orang yang buka hatinya bagi Yesus, yang tidak buka, dong ada di mana kok? Yesus saya bonden dong, saya ada bonden gitu. Sama kayak ada orang mati kan, saya tidak apa kasih yang mati yang ada tidur situ, makanya bapak kalau hidup. Saya lagi bicara yang orang yang masih hidup. Yang malam hari ini lagi mau buka hati untuk Tuhan. Jangan sampai kita buka hati bagi Tuhan, tapi kita tidak memperkenankan Tuhan untuk mengatur kita hidup. Padahal kita bilang, oh buka hati, buka sahabat ada di situ. Pak Pendeta, pertanyaannya begini Pak Pendeta, kenapa banyak orang masih menutup hati? Kenapa banyak orang tidak buka hati begitu? Tadi Pak Pendeta kan sudah bicara tentang kita yang buka hati tapi tidak total terhadap Kristus. Lalu bagaimana sekarang? Kenapa orang tidak mau buka hati bagi Tuhan? Saya minta yang di sini jawab satu, di tengah satu, di sebelah sini satu. Kenapa banyak orang belum mau buka hati begitu? Kenapa lihat saya tapi tidak mau jawab? Kenapa banyak orang tidak mau buka hati? Coba kita pikirkan. Kenapa banyak orang tidak buka hati begitu? Karena khawatir. Satu khawatir. Di sini ada yang pegang khawatir. Ada. Yo, kadang-kadang karena kekhawatiran kita tidak percaya Tuhan toh. Padahal dengan kekhawatiran itu tidak menambah sehasta saja dalam hari-hari hidup kita. Tapi kita orang khawatir itu kan tidak jelas. Dia jalan di mana-mana yuk. Saya berkhotbah tentang benih yang jatuh di tanah. Kekhawatiran itu benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak. Penjelasan dalam Matius pasal 13 dikasih tahu, benih yang jatuh di tanah yang penuh semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, tetapi kekhawatiran dunia ini menghimpit firman itu sehingga firman itu tidak berbuah. Kalau dia ada buah juga buah kecil sekali. Kekhawatiran bisa membuat kita lupa janji Tuhan. Kekhawatiran membuat kita hidup menurut apa yang kita mau dan bukan Tuhan punya mau. Bahkan kekhawatiran bisa membuat kita tipu. Makasih. Dan di tengah, kenapa banyak orang tidak buka hati bagi Tuhan? Kenapa? Karena ya dosa enak. Banyak orang tidak mau buka hati kan dosa itu enak tuh. Siapa yang dia punya HP Polaroid? Punya duit kadang-kadang duitnya pakai begitu. Bukan tuh harus pakai sidik jari lah, pakai kontak. Bukan polisi. Rahasia negara apa? Taruh situ orang terus begini. Kadang-kadang karena kenikmatan dosa ini buat wih kalau percaya itu kan harus berhenti semua toh. Oh sabar dulu. Nanti nenek-nenek baru kalau bisa biar Tuhan tolong. Baik kalau sampai nenek. Terima kasih Kak Tessa. Karena dosa itu orang nikmati sekali. Kalau ikut Tuhan itu kan hendaklah. Janganlah. Jadi kira aturan pembangunan lah ikut Tuhan. Kan manusia itu pada hakikatnya tak ingin bebas kok. Dosa di Taman Eden ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Adam, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Yang itu tidak boleh. Tapi dia boleh. Dia pun nama? Laki-laki boleh dan perempuan ke tidak? Boleh dan perempuan ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Asal dia istrimu yang sah. Tidak satu. Tidak bangun juga apa-apa gitu. Tuhan siap satu tuh. Dia persoal karena kita mau. Kadang-kadang mau. Di sini ada yang mau dua. Menikmati itu Pak. Dia persoal di situ. Di sebelah sana
Kenapa banyak orang belum mau buka hati untuk Tuhan? Kenapa? Kenapa banyak orang masih itu hati? Karena apa coba? Dia masih punya kerasan hati. Kenapa? Karena apa coba? Ini pikir terlalu lama ini. Saudara, saya mau bilang saudara, kadang-kadang banyak orang belum buka hati bagi Tuhan karena dia memberhalakan dia punya isi kepala. Dia memberhalakan dia punya pengetahuan. Segala sesuatu harus masuk akal. Kadang-kadang dia pikirkan itu yang harus betul. Ketika kita bicara sesuatu, saudara dengar, ada satu waktu ada dua penginjil datang bilang kepada saya, itu masalah yang pas. Dia bilang begini, Pak Pendeta, ini bahaya Pak Pendeta. Bahaya kenapa? Pak Pendeta, ada beredar satu buku berisi tentang 12 jam terakhir bersama sang guru. Kisah di mana itu buku itu menulis bahwa Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yesus yang disalibkan. Ada orang lain yang ganti Tuhan Yesus. Secara ajaib Tuhan Yesus turun dari situ dan dia pergi ke Prancis dan melahirkan keturunan orang-orang Prancis. Misi Sumadi Prancis. Dia bilang, Pak Pendeta, ini bahaya Pak Pendeta. Buku ini sebenarnya luas. Saya tunggu gelisah sekali. Jadi kalau saya senyum-senyum, belum marah saya. Dia bilang, Pak Pendeta kenapa ketawa-ketawa? Saya bilang, jadi kamu bertemu saya menangis supaya kamu puas. Untuk dua rasa tidak enak. Terus saya tanya dua, kamu dua kan gelisah. Sekarang saya mau tanya kamu dua. Kamu dua punya kekuatan untuk menarik semua buku yang sudah beredar. Kamu dua punya kekuatan. Dalam yang tidak. Oke. Kamu dua punya kuasa. Di mana orang-orang sudah baca itu buku dan sudah simpan di sini. Kamu dua punya kuasa untuk menghapus memori. Dalam yang tidak. Berarti kamu dua punya kegelisahan itu sama saja. Tidak berubah apa. Terus saya bilang kepada orang, kamu mau di perjalanan keluar? Iya Pak Pendeta. Kalau kamu mau saya kasih. Suruh itu orang mencetak itu buku tambah banyak. Suruh itu orang bikin tambah video, bagi gratis di seluruh dunia, bahkan tidak perlu tambah uang, kau bikin orang percaya ibu. Suruh bikin tambah. Tapi saya mau kasih tahu, perjumpaan pribadi saya dan Tuhan Yesus tidak bisa dipatahkan hanya karena itu. Tidak bisa. Karena saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kadang-kadang banyak orang masih bicara tentang pengalaman orang lain. Menurut kamu siapakah aku? Dia bilang, ada orang bilang ini. Iya, itu orang bilang. Jangan kau bilang tentang saya siapa. Itu yang saya mau katakan. Pengalaman perjumpaan dengan Kristus. Ada seseorang bilang ke saya, dia bilang begini, Pak Pendeta. Pak Pendeta percaya kalau berkat-berkat itu Tuhan yang kasih. Pak Pendeta percaya kalau uang yang banyak yang ada pada saya ini Tuhan yang kasih. Pak Pendeta percaya kalau Pak Pendeta kalau ada uang sedikit, Pak Pendeta ada sehat sedikit, itu Tuhan yang kasih. Saya percaya. Dia bilang, kok Pak Pendeta kan kerja setengah mati berdapat? Saya juga pusing. Disinilah saya mengerti iman itu harus sebuah perjumpaan. Di satu pengalaman yang sama orang bisa punya pengakuan yang berbeda. Saya pernah bilang kepada saudara, ada oto jalan dari sini pisau balik di Camplong, tinggal dua orang yang selamat. Satu orang beriman, satu orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang begini, untung Tuhan saya selamat. Untuk yang tidak beriman akan yang untung tadi saya lompat cepat-cepat di satu pengalaman. Jadi kalau orang tanpa perjumpaan pribadi dan Tuhan dia susah buka hati, susah. Ini tadi pagi kami buka acara BGA dengan anak-anak sekolah minggu dan remaja. Saya kasih tahu, kekristenan itu ada tiga. Yang paling dasar beragama tapi tidak beriman. Ada banyak orang Kristen itu beragama tapi tidak beriman. Orang baptis dia juga baptis, orang sini dia juga sini, orang sini dia tapi beriman tidak.
Apalagi agama diatur dalam struktur berbangsa bernegara. Kan mau jadi guru harus ada agama, atau tidak? Mau jadi polisi harus ada agama, mau jadi pendeta harus ada agama. Mau tidak mau orang harus tulis beragama. Dia beriman? Belum tentu. Kalau di KTP harus tulis bilang agama, ini tulis Kristen. Biar umat itu yang penting Kristen. Apalagi dia pakai rantai salib. So Kristen. Kalau mulai tambah bilang darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tahu. Ini nama ini tidak murah. Banyak orang bikin nama Yesus jadi nama yang murah. Paling tidak untuk 2 hal. Jaga badan kau tidak makan malam. Dia hanya telan hujan malam. Terus asam lambung naik, mulai dia sakit terus dia tunduk berbilang dalam nama Yesus tidak sembuh. Jadi bikin itu nama jadi nama yang semurah itu. Kita percaya Tuhan Yesus. Aman. Di dalam nama Yesus. Besok pagi tugas koperasi datang Tuhan Yesus keliru dia. Di sini juga kenal petugas koperasi. Dia biasa datang mingguan atau harian. Lalu saudara pakai nama Yesus kutolak dia. Makanya jam pinjam. Dan begitu nama murah. Kedua, ke saya begini. Saya ini kalau tidak hati-hati saudara. Lama-lama bukan Tuhan yang pakai saya yang pakai Tuhan Yesus benar. Banyak kali kita ini bukan Tuhan pakai, kita yang pakai Tuhan benar. Kadang-kadang dalam pengalaman pelayanan, kalau bisa bayar kasih orang yang kaya itu, kita bayar. Pak Adi sakit, oke kita sembahyang Pak Adi. Untuk ibu juga, untuk usaha, untuk masa depan. Sampai terakhir Pak Adi tidak ngomong ya seorang kembali lagi Pak. Itu kalau kasih pi orang kaya, pi orang miskin ini kita pi sampai nenek tutup mata kalau kita sembahyang. Kalau mati itu Tuhan bagaimana? Ini kita masalah. Jadi nama ini yang bikin kalau kita yang pakai kembali nama untuk kita sendiri. Tapi banyak yang sebut itu. Kenapa gua? Saya pun potongan video satu beredar luas ketika saya punya kisah ini. Itu orang buta yang cerita itu. Dia bilang ada satu waktu, ada di satu acara, Pak Pendeta datang, duduk dekat-dekat dengan ada nenek satu janda tua ini. Terus si nenek bilang, Bapak, tanggal 14 Bapak bisa pimpin ibadah di rumah kok. Waktu bilang, itu saya sibuk ada pelayanan. Jadi nanti penatua saya MP oh iya. Dibagi makan datang duduk sama-sama basa-basi Pak Pendeta tanya dia, Mama, kok ada acara apa? Kok bikin ibadah di rumah? Tidak, saya punya anak laki-laki yang paling besar baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Di Pak Pendeta bilang, sabar loh, tanggal berapa loh? Tanggal berapa? Cuma tuh bilang tanggal 14. Oh, beta kira tadi bilang tanggal 4. Kalau 4 beta sibuk, nah 14 bisa nanti. Menurut saudara ini Tuhan pakai dia, kok dia pakai kembali Tuhan ini? Hati-hati ya. Saya tegur lagi satu orang. Ya pendeta, saya tegur dia di muka ini orang ini. Gara-gara begini. Mau tentuin orang berada sedikit lah. Mau ada sambahan di rumah, ada persekutuan doa, mungkin. Waktu doa ini tinggal potong 3, dia udah melingkar, potong 3 dulu begini. Dia berdoa bilang begini, Tuhan tahu kalau tanggal 26 hambamu akan berangkat ke Jakarta. Walaupun sampai saat ini belum ada tiket, tapi hamba percaya Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang ada hatinya bagi pelayanan, dan tepat waktu pasti semua sudah tersedia. Pas amin, beta bilang dia bilang, Bapak, kenapa tidak omong langsung? Pakai naik lagi di atas berdua. Ini doa politik ini. Jadi ini nama Yesus ini jangan dipakai bikin murah-murah. Apalagi menggadaikan itu nama untuk kita punya kepentingan. Karena kita bilang keselamatan ada di dia, nah itu pakai itu nama, itu pakai nama ya Pak. Dan kita semua namanya Yesus, nama Yesus. Dan kita yang bilang nama Yesus yang menghibur.
Nama Yesus yang menghibur, mak. Dia tiap hari berdoa ini hanya menangis saja. Yesus mungkin hiburan di mana? Semua orang terharu. Itu Yesus sekali. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, begitu bahagia sekali. Ini setiap hari kita hanya menangis saja. Bikin hibur-hibur diri sendiri. Nama Yesus yang saudara terhibur kalau tidak ada Yesus. Kenapa menangis terus? Nama Yesus, nama yang menghibur kita. Ada susah, kita datang kepada Yesus. Tapi bukan tiap hari susah. Kalau dengan Yesus tiap hari susah ini, saudara mau kok? Menurut saudara dengan Yesus itu ada bahagia sedikit kok tidak? Sedikit kok banyak? Nah, kenapa menangis terus? Ketemu satu orang, bapak hidup ini terlalu, lu mati sudah, kau memang sudah terlalu susah. Supaya hidup mereka kenapa? Nah, ini juga pun tantangan, saudara. Ini kita pun tantangan, di mana kita mau bilang, saya mau buka hati. Saya ingat seorang sahabat saya nama Anton. Setiap kali kalau ada dia dengar lagu, siapakah aku ini Tuhan. Setiap kali dengar itu lagu dia menangis. Saya bilang dia, Anton, kenapa lu menangis terus? Dengan pendeta, kita ini siapa di hadapan Tuhan sampai Tuhan mau berkorban bagi kita. Kalau Tuhan tidak mau berkorban, siapa bisa paksa? Kok macam pendeta ini kalau dengar ada kabar, pendeta ada yang mati, kita bisa tuh menangis, semua menangis. Terus mandi mayat dia tuh mandi. Terus pakai hitam putih, dia itu hitam putih. Terus masuk di peti, dia mau masuk juga. Bawa di kuburan dia, pas mau kostur dia, tidak jadi ikut lagi. Tapi Tuhan Yesus berkorban bagi kita. Siapa kita? Waktu Allah bilang siapa kita tuh, kita terlalu rendah, dan sekarang Tuhan angkat kita. Mestinya kita bersyukur dan jangan balik kita merampas kemuliaan Tuhan untuk kepentingan kita. Nama Yesus yang sudah ada di kita. Terakhir, kenapa padanya ada keselamatan? Orang tanya salah, pendeta, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa kok waktu dia tombak sandia dia tidak bikin apa kok? Waktu itu minta bias, dia tidak jadi bunuh Yesus tuh. Ini kalau saya yang Yesus, saya bilang dia bukan Yesus. Kalau Yesus tidak keluh, dia penuh kuasa tapi dia tidak bikin lu apa? Kita dengar, kalau dia Yesus kenapa kok dia tidak? Saudara tahu, kalau Yesus harus berkorban bagi keselamatan kita, bahkan mati di kayu salib, itu bentuk dari sebuah konsistensinya tuh. Allah sangat konsisten. Segala dosa harus dihukum. Upah dosa ialah dosa besar atau kecil, banyak atau sedikit. Oh, yang sedikit tidak. Sama kok tidak. Dosa besar kok kecil, kok banyak, kok sedikit. Upah dosa ialah berarti kita layak masuk surga, betul? Tuhan juga keluar perintah, semua yang berdosa dihukum. Tapi sayang, dia begitu mengasihi kita. Kita yang tipu, Tuhan Yesus yang dihukum. Kita yang curi, siapa yang dihukum? Dia ganti kita. Kenapa? Ini orang-orang pekabaran Injil yang suka omong, saudara tahu tak suka omong ya? Ada satu jenderal tentara di abad 19, namanya jenderal siapa? Samila. Dia di pemerintah, dia berperang dari hutan-hutan bergerilya lawan pemerintah. Satu saat dia anak buah lapor komandan, kita punya bahan makanan dicuri orang. Dia sangat marah. Sudah di hutan lagi, susah makan lagi, ada yang pencuri. Cari yang pencuri, tangkap, hukum dia di hadapan umum. Biar yang lain jangan coba-coba mencuri. Kamu jangan coba-coba pulang kalau tidak dapat yang pencuri. Ada buahnya bergerak cepat, dia datang lapor, yang pencuri sudah kami tangkap. Oke, siap anggota semua, cambuk dia di hadapan umum biar yang lain tidak berani untuk coba lagi.
Setelah mengurus semua dan datang, Bapak, semua sudah siap, tinggal Bapak pergi saja. Waktu jenderal semua pergi ke sana, dia sangat kaget. Karena ternyata yang pencuri itu ialah dia punya mama kandung sendiri. Kalau dia hukum dia punya mama kandung, dia anak yang baik atau tidak? Tidak baik. Masa mama yang melahirkan dia hukum. Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama kandung, dia pemimpin yang baik atau tidak? Tidak. Masa orang lain dia hukum, keluarga sendiri dia tidak hukum. Lalu apa yang dibuat oleh Jenderal Sembilan? Dia buka dia punya baju tentara yang penuh dengan lambang-lambang itu. Berbadan telanjang. Dia peluk dia punya mama kuat. Dalam pelukan yang kuat itu dia ucapkan satu kalimat yang penting ini. Dia bilang di dia punya mama pun telinga, Mama, aku mengasihi engkau. Dia punya mama menangis sekali. Dia peluk kuat dia punya mama, dan dari dia punya mulut sendiri dia bilang kepada Algojo, cambuk. Para Algojo mulai maju dan cambuk dia punya mama. Tapi karena dia peluk dia punya mama kuat-kuat, tidak ada satu cambukan pun yang kena dia punya mama. Semua terkena pada tubuh Jenderal Sembilan. Sekarang saya tanya saudara, boleh jawab, ada kasih atau tidak? Ada keadilan atau tidak? Ada. Ternyata kasih dan keadilan hanya bisa berjumpa melalui sebuah pengorbanan. Allah konsisten, yang salah harus dihukum. Tapi karena dia mengasihi kita, dia tidak mau kita dihukum. Dia menghukum dirinya sendiri karena kita. Dialah Yesus yang membawa selamat, supaya kita yang dianugerahi keselamatan di dalam Kristus mensyukuri peristiwa itu dengan hal-hal yang kita mau buat untuk Tuhan. Yang malam hari ini nanya dengan supaya Tuhan dimuliakan. Tanda syukur yang hari ini pemuda yang buat itu supaya Tuhan dipermuliakan. Yang hari ini atau beberapa hari ini kita ada di sini supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Yang kita semua melayani di mana-mana supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Kalau bukan kasih, kita sudah bukan sama-sama. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan.